Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau menjadi wanita-wanita yang sangat diberkati Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan para pengurus wanita Deborah untuk memberikan kesempatan buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Siapa di antara kita ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan yang tidak punya masalah? Setiap kita pasti punya masalah. Untuk itu setiap hari, jam, menit, dan waktu kita ini membutuhkan Tuhan dan kekuatannya. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Ibu-ibu yang terkasih, pemazmur mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan sudah menolong kita di tahun 2024 dari bulan Januari sampai hari ini, bagaimana Tuhan menopang hidup kita, memimpin kita, memelihara kita, mengingatkan kita, mengampuni pelanggaran kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka daripada itu ibu-ibu yang terkasih, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kehilangan harapan. Karena kita punya Tuhan yang maha besar, Dia hebat, Dia luar biasa. Kekuatannya itu dahsyat. Ibu-ibu, mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Sebagai seorang mama, istri, menantu, atau mertua, kita ini dibutuhkan kekuatan ekstra kuat dalam iman, teguh dalam iman. Fisiknya harus kuat, mentalnya pun harus kuat. Supaya apa ibu-ibu? Supaya rumah tangga kita itu tetap utuh, bahagia, nyaman, dan damai sejahtera. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya? Mazmur katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita punya mezbah Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya kita mampu melakukan dan mengambil keputusan yang tepat ketika ada kesulitan atau tantangan datang dalam hidup kita. Sebagai seorang istri, ketika suami kita dalam kondisi titik terendah atau keadaan yang menghadapi masalah yang besar, kehadiran seorang istri yang bijaksana sangat-sangat diperlukan untuk mendampingi, untuk menjadi seorang pendengar, bahkan pendoa yang kuat. Supaya apa? Imannya dibangkitkan, ada semangat kembali, ada kuasa untuk melakukan suatu perkara yang besar. Inilah fungsi kita sebagai seorang istri yang baik. Sebagai seorang mama, kita akan menemani anak kita ketika anak kita dalam masalah. Kita memberikan satu ketenangan, satu kenyamanan, dan satu iman untuk membangun dia, untuk menghadapi dan menjalani masalah yang mungkin saat ini sedang dialami oleh anak kita. Ketika ada satu ketenangan, maka pemikiran yang baik dan benar itu akan muncul dalam hidup kita. Dan sebagai seorang menantu atau mertua, kita dibutuhkan kesopanan, ramah, sabar, dan murah hati. Dan yang paling penting, jangan pernah menyimpan kesalahan. Lihat, ketika semuanya itu ada dalam rumah tangga kita, rasanya enak, nyaman. Mau datang masalah, tidak ada masalah, keluarga kita tetap utuh. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang menopang dalam hidup kita.
Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, hormatilah dan hargailah hamba Tuhan. Karena beliau adalah seorang pemimpin rohani, orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Siapapun mereka, terima mereka apa adanya, baik dalam kelebihan dan kekurangannya. Karena beliau adalah penjaga jiwa kita. Karena beliau suka berdoa buat kita. Ketika ada di rumah, ketika ada dalam rumah Tuhan, beliau berdoa, menggunakan lututnya, berseru kepada Tuhan untuk memberkati kita. Supaya keluarga kita semua harmonis diberkati Tuhan. Anak-anak bisa sekolah, keluarga sehat semua. Semua usaha diberkati oleh Tuhan. Lihat, kita tidak pernah mengerti. Tapi beliau dengan diam terus berdoa. Mari, Mazmur 105 ayat 15 dikatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Sudah jelas sekali dikatakan. Mari sekali lagi, hargai dan hormati hamba Tuhan, siapapun mereka. Supaya kita tetap wanita-wanita yang kuat, tangguh, cakap, menanggung segala hal. Ketika kita beribadah, lakukan dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh, dengan setia dan penuh sukacita. Lihat, ketika ada ibadah wanita di Bora, hati kita senang, kita mempersiapkan diri. Kita beribadah dengan baik. Kuasa itu akan nyata, kuasa ibadah itu. Ketika kita melakukan dengan hati yang mengasihi akan Tuhan, maka firman Tuhan, puji-pujian yang dinaikkan akan menguatkan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karakter kita akan diubah semakin baik, lebih baik, dan sangat baik. Cara pandang kita pun akan berubah menjadi luas, sehingga kita tidak menjadi wanita-wanita yang mudah putus asa, mudah marah, mudah kecewa. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang besar, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Jangan bosan-bosan, cari Tuhan, dekat sama Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu berhenti sampai di sini hamba sampaikan. Mari Roh Kudus akan memberkati, menguraikan lebih lanjut lagi dalam setiap hati ibu-ibu yang ada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi istri yang bijaksana, mama yang bijaksana, menantu mertua yang bijaksana. Kehadiran kami selalu menjadi berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Rumah tangga kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.